Ya ahobu, perkenalkan namaku Poppy Rifka Hanun Harifa. Aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 Min 2 Gunung Sitoli. Aku akan bercerita kepada teman-teman tentang sebuah cerita menarik rakyat Nias yang berjudul Legenda Lawomaru. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, konon katanya di Pulau Nias ada seseorang yang terkenal sakti bernama Lawomaru. Sejak dalam kandungan sudah mulai kelihatan tanda-tanda kelebihannya, yaitu berbicara dengan ibunya, mengetahui perasaan yang sedang dialami ibunya, dan bahkan meminta ibunya untuk mempersiapkan seperangkat sirih, yaitu daun sirih, gambir, kapur sirih, pinang, dan tembakau, yang jumlah masing-masingnya 9 karung dan sebilah pedang. Sang ibu wajar jika merasa aneh dan ajaib tentang hal itu, hingga ia berusaha membuka tabir rahasia di balik kejadian tersebut. Seketika sang ibu bertanya, "Wahai Ananda, bagaimana kamu bisa mengetahui apa yang sedang ibu pikirkan?" "Karena aku berada di bawah jantung ibu," jawab Lawomaru. Pun sang ibu pernah menanyakan hal tentang permintaannya tersebut. Rupanya persyaratan itu untuk menjalin persahabatannya pada seekor ular yang sedang viral itu, dan pedang sebagai senjata untuk memusnahkan si ular itu juga. Pada awalnya, sang ibu khawatir dengan keselamatan anaknya. Namun, sang Lawomaru berhasil memberikan keyakinan bahwa dia pasti baik-baik saja. Saat itu, berita tentang ular raksasa itu yang bernama Haria sedang maraknya menghantui pikiran semua orang, karena banyak nian yang sudah jadi korban. Kapal nelayan banyak sudah ditenggelamkannya. Lawomaru pun lahir permintaannya disediakan ibunya. Hingga ia dewasa, niatnya pun ditunaikan untuk bersahabat dengan ular raksasa lagi ganas itu. Sekalipun awal bertemu sempat terjadi perseteruan berkat jiwa kesatria yang mengalir pada dirinya, si Haria pun mampu dijinakkan dan terjalinlah hubungan persahabatan. Seiring masa berlalu, di sela-sela waktu, si Haria selalu berusaha mempengaruhi pikiran Lawomaru agar berbuat jahat, dengan berjanji dia bisa membantu manakala ada ancaman. Namun, dengan bijak Lawomaru menolaknya tanpa menyinggung perasaan sahabatnya itu. Sebaliknya, Lawomaru pun selalu memikirkan trik untuk mengelabui si ular jahat itu. Salah satu cara jitu telah ia temukan dengan meminta si Haria membuktikan kesetiaan dalam persahabatan mereka. Akhirnya, si Haria membuktikan kesetiaannya dengan memperlihatkan seluruh wilayah kekuasaannya. Sekalipun bukan itu yang diinginkan Lawomaru, namun ia tetap membungkus rahasianya itu. Akhirnya, Lawomaru meminta kepada si Haria untuk menunjukkan kehebatannya, untuk mengecilkan lehernya sekecil-kecilnya. Tanpa basa-basi, dengan sigap dan cekatan pedang Lawomaru menebas leher si Haria hingga terputus. Terpancar darah, timbul gelombang laut, dan tamatlah riwayat si Haria. Setelah Haria musnah, ibu Lawomaru menyarankan kepada putranya untuk menikahi seorang gadis cantik bernama Sihoi dan dikaruniai seorang putra yang sehat dan gagah. Seiring waktu berjalan, sekalipun Haria telah mati, Lawomaru mawas diri
dan tentu menyiapkan kuda-kuda pertahanan. Mulailah diajarnya putranya ilmu perang dan ilmu kebatinan. Rumah yang menjadi benteng pertahanan Lawomaru adalah gua. Singkat cerita, sampailah titik tertinggi ilmu kebatinan yang dicurahkan kepada putranya dengan meminum segelas air putih yang disebut dengan Yogaso. Tentu setelah meminum air tersebut ada pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu langsung pergi tanpa menoleh kiri kanan. Dan jika khilaf, maka leher akan putus. Hal itu memang sudah diberitahu kepada putranya. Setelah 6 bulan belajar, tibalah saat menyempurnakan ilmu putranya. Namun apa hendak dikata, putranya melanggar pantangan ketika mendengar seruan musuh yang mengganggu konsentrasi pikirannya. Lawomaru kecewa, namun apa hendak dikata, takdir berjalan sesuai kehendak yang kuasa. Ditatapnya mayat-mayat musuh setelah terjadi perkelahian dahsyat, termasuk mayat putranya. Ia berkata dalam hati, apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan ini? Berbuat baik dan mengasihi. Sesungguhnya itulah yang bermanfaat. Akhir dari suara hatinya, dia berharap kiranya mendapat maaf atas segala kesalahannya. Kembalilah ia ke gua dan menceritakan segala yang terjadi. Istrinya tentu sangat merasa kehilangan hingga berminggu-minggu tiada selera makan. Masa-masa sedih pun berlalu, hingga pada suatu saat istrinya mengusulkan agar membantu masyarakat Nias menyeberangi pulau tanpa kapal, melihat resiko yang semakin besar. Akhirnya Lawomaru hendak menarik daratan Nias dengan satu syarat, yaitu tidak boleh menoleh ke belakang. Jikalau dilanggar, maka akan gagal. Lalu apa yang terjadi? Dipilihnyalah satu daerah yang terkenal, Turewodo, dengan dibantu oleh seorang teman. Ditariklah daratan ke tengah dan terus ditarik. Karena sudah mulai jauh ke tengah, gelisahlah temannya tadi yang akhirnya tanpa sadar menoleh ke belakang. Pantangan terlanggar, misi gagal. Kegagalan demi kegagalan membuat Lawomaru putus asa dan tingkat kewaspadaannya diperketat kecuali pada istrinya. Untuk itu, dia pun menanam bambu kuning atau hombitaha di belakang rumahnya sebagai tempat tenggeran ayam jago putih yang bisa memberitahu jika musuh datang. Musuh-musuhnya juga tidak habis akal terus mencari kelemahan-kelemahan Lawomaru, sehingga mereka pun tahu kuncinya ada di pohon bambu dan ayam putihnya. Akhirnya seluruh penjagaan si Lawomaru telah musnah. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Lawomaru dan istrinya Shihoi sedang berjalan di pantai, tiba-tiba musuh menyerang mereka. Lawomaru ditangkap dan istrinya dibawa ke tempat lain. Berbagai upaya penyiksaan pun dilakukan pada si istri untuk mencari tahu tentang kesaktian si Lawomaru. Ia mengatakan bahwa kekuatan si Lawomaru terletak pada 9 helai rambut kawat. Bila rambut itu dipotong, maka seluruh kekuatan pun hilang. Musuh-musuh pun kegirangan. Mereka membawa Lawomaru di hadapan istrinya. Rambutnya dipotong dengan kasar. Rambut kawatnya dicabut dan hilanglah seluruh kekuatan si Lawomaru. Pada saat inilah musuh-musuh tersebut membunuh dengan memenggal leher si Lawomaru. Nah, teman-teman, itulah akhir dari kisah legenda si Lawomaru. Pesannya, sehebat apapun kekuatan kita manusia, akan tetap kembali kepada Sang Pencipta. Maka, manfaatkanlah kekuatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya.
agar Anda dikenal dan menjadi sejarah di dalam kehidupan. Demikian, terima kasih. Ya Ahobu.